Apakah roh dan jiwa sama? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Jiwa atau jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania, imaterial dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Penggunaan istilah jiwa dan roh seringkali sama, meskipun kata yang pertama, jiwa, lebih sering berhubungan dengan keduniaan dibanding kata yang kedua, yaitu roh. Jiwa dan fisik bisa juga digunakan secara sinonimus, meskipun fisik lebih berkonotasi fisik, sedangkan jiwa berhubungan dekat dengan metafisik dan agama. Jiwa manusia berbeda dengan jiwa makhluk lain, seperti binatang, pohon, dan sebagainya. Jiwa manusia bagaikan alam semesta, atau alam semesta itu sendiri yang tersembunyi di dalam tubuh manusia dan terus bergerak dan berotasi. Jiwa hanyalah sebuah nyawa yang dikendalikan oleh roh. Jasad, jenazah, mayat, jasad, atau kadaver dalam istilah medis, literal dan legal, atau saat dimaksudkan dalam pembedahan, adalah tubuh yang sudah tidak bernyawa. Roh dalam pandangan Islam. Para sufi mengartikan an-nafs sebagai sumber moral yang tercela, sedangkan ruh adalah sumber kehidupan dan sumber moral yang baik. Ruh sesuatu yang halus, bersih, dan bebas dari pengaruh hawa nafsu yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bisa diketahui oleh manusia tertentu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran yang terbayang kepadanya. Al-qalb atau kalbu diartikan sebagai wadah untuk makrifat, suatu alat untuk mengetahui hal-hal yang bersifat ilahiyah. Ini dimungkinkan jika hati telah bersih sebersih-bersihnya dari hawa nafsu, melalui pola hidup yang zuhud, wara, dan zikir secara terus-menerus. Sedangkan al-aql atau akal diartikan sebagai alat untuk mengetahui ilmu yang diamati dari panca indera atau dari hal-hal yang zahir, lahir. Karena itu tingkatnya berada di bawah tingkatan akal. Para cendekiawan muslim banyak memilih diam dalam mempelajari asal-usul ruh. Mereka mengemukakan alasan bahwa ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam surat 17 Al-Isra ayat 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
Surat 17 Al-Isra ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Apa pengetahuan ruh yang sedikit itu? 1. Manusia di alam ruh. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Bagaimana surah 7 Al-A'raf ayat 172 sampai 174 yang artinya, dan ingatlah ketika Rabb mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Rabb. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan ilah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. 2. Manusia di alam rahim. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 13 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. 3. Ruh ditiupkan ke dalam janin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا
ما تشكرون. Surah 32 As-Sajdah ayat 8 sampai 9 yang artinya, kemudian dia menjadikan keturunannya dan manusia dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan bentuk kejadiannya dan meniupkan ke dalam benih janinnya itu ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kesimpulan 1. Sewaktu janin berproses dan semakin lengkap, berarti di sini ada kehidupan. 2. Sewaktu janin sudah lengkap kejadiannya, janin ini bergerak-gerak, ini berarti telah bernyawa, namun belum ditiupkan ruh ke dalam janin tersebut. 3. Dengan ditiupkan ruh pada janin tersebut, maka janin tersebut memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati. 4. Nyawa sebagai alat penggerak terhadap jasad yang dikontrol oleh ruh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.